Pada ingat nggak sih training yang kita bawain 11 Februari kemarin? Tadi itu aku lupa. Teorinya Abraham Maslow. Dari psikologi. Itu tahu Itu pokoknya intinya tentang Abraham Maslow tuh bilang bahwa manusia itu punya 5 kebutuhan. Pertama, kebutuhan paling dasar, kebutuhan physiological needs, kebutuhan buat menunjang jalannya ke tubuh kita gitu, kayak makan, tidur, minum gitu. Oke, jadi kayak kalau misalnya kita nggak melakukan itu, kita maybe nggak bisa ngelanjutin. Ya mati kita bakal bisa kan. Okay. Kan. So that's why it's kayak fundamental banget ya. Dasar banget di bawah. Nah selanjutnya itu ada safety needs, kebutuhan kita buat mendapatkan rasa aman. Kayak misalkan Tapi bodyguard. Ya, mesra lah. Yang penting rasa aman ya. Aman. Okay. Kayak misalkan, kamu ada contoh nggak kalau buat safety needs? Kerjaan, Ya kerjaan buat rumah. Rumah. Kenapa Nah, masuk ke safety needs? Kenapa rumah masuk? karena rumah melindungi kita dari cuaca, melindungi kita dari lingkungan So gitu-gitu. it's more Kita like bisa sakit shelter. kalau nggak ada. Shelter, iya. Kalau nggak ada rumah sakit gitu. Itu yang kedua. Oke. Selanjutnya, selanjutnya apa? Yang ketiga apa sih? Love and and belonging. belonging. Nah, Self-esteem. iya. Wise. Kebutuhan manusia untuk harus punya interaksi sosial sama manusia lain gitu. Aduh, cinta kayaknya deh. Belongingsnya itu lebih ke sosial manusianya atau ke barang? Ke Lebih ke orang dong, karena kan manusia tadi makhluk sosial ya. Sial. Kita harus berinteraksi sama orang lain gitu, harus Sebenarnya berinteraksi Misalnya. dengan Ya, benda mati. ya mungkin di masa depan yang jauh mungkin. depan. Tapi intinya kita harus harus Ada dasarnya. Kita So tuh that's makhluk why it's sosial. called love and belonging. love and Benar. belongingness itu salah satu kebutuhan juga. Nah selanjutnya ada self esteem needs tuh. Aku juga bingung nih self esteem tuh gimana? Kamu jelasin. Self esteem itu kayaknya dapat jabatan ya. Iya. Untuk ngenaikin pride Kemampuan. kita. Benar. Kemampuan, status ya nggak sih? Status jabatan. Status pacar termasuk nggak sih? Wah, itu kayak masuknya love and belonging juga, kan? Iya, Itu benar. status kan? Iya sih status Status. sih. Tapi emang perlu ya status. Ya. Oke. Nah terakhir itu ini yang paling rumit sih itu namanya Kompleks ya. self actualization. Itu yang jadi kebutuhan manusia untuk memenuhi potensi tertinggi dari dirinya gitu. Itu bisa jadi apa aja dan bisa berbeda-beda gitu tiap orang gitu. Actualization itu beda nggak sama acknowledge? Tahu acknowledge? Beda kan kalau misalkan acknowledge tuh kayak ya dia berarti di acknowledge sama orang lain dong sederhana itu. Tapi actualization berarti dia Dalam dari dirinya dirinya benar. dia memenuhi potensi, dia kayak memenuhi takdirnya lah istilahnya gitu. Wah itu kompleks ya. kompleks banget sih tapi luar biasa bahwa Abraham Maslow bilang kita butuh gitu. Oh, makanya dia bikin segitiga itu dan itu kayak ditaruh paling atas tuh karena memang sulit itu. Paling kompleks sih. Karena paling kompleks banget gitu. Gitu. Oh, oke. So, itu bakal nyambung gak sih sama yang baru minggu kemarin banget yang waktu itu kita tadi bikin training yang ada komedian. Oh nyambung dong. Cerita namanya Ngenalin diri sendiri. Michael Junior. Michael Junior. Michael Junior. Itu kan salah tentang apa sih? Aku lupa. tentang knowing yourself. Jadi kita mengenali diri kita sendiri. Tadi mengenali kebutuhan kita, mengenali potensi diri kita. Kalau kata si Michael Jordan kan know your setup, know your punchline. Ketahui Know your punchline. Jadi kayak apa sih dari dalam diri kita bisa kembangkan biar kita bisa kontribusikan ke dunia gitu. Luar biasa banget ya sih. Dan kalau nggak salah tuh ada kata-kata dari Michael Junior di mana saat dia jadi stand up comedian, dia tidak bertujuan pada awalnya dia punya tujuannya untuk gimana caranya biar orang tertawa kan. Ya, Tapi akhirnya dia merubah si konsepnya di mana dia mengizinkan atau memberi kesempatan ke audiensnya untuk tertawa. Iya, itu aku suka banget mindset itu. Itu mindset yang beda banget sih. Bener. Itu jadi kayak kita membiarkan mereka ya kita kasih kesempatan untuk mereka untuk kayak semacam mungkin memberikan respon sesuai dengan apa yang udah kita kasih. Jadi lebih fokus ke memberinya gitu ya. Ya itu fokus memberi dan itu kayaknya masuk ke dalam ke arah untuk si Maslow itu berarti. Banget karena ya kalau bisa. Nah, itu juga nyambung ke nanti ya ke materi iklan yang kita minggu ini yang tentang Apa itu? tentang teori Maslow tapi di lingkungan pekerjaan.
Oh bisa disebut. Okay. Bisa. I think it's quite important for us. Banget, apalagi buat divisi kita. Betul. Gimana? Jadi apa yang perusahaan bisa lakukan menggunakan teori ini adalah, jadi kita menjaga kebutuhan pegawai itu tetap terpenuhi gitu. Misalkan physiological needs dari perusahaan bisa menyediakan apa sih buat memenuhi physiological needs pegawai? Gaji dong biar bisa Gaji beli bisa makanan. buat beli makanan gitu. Makanan, berarti gaji, dan mungkin ada maybe some salary. Ya itu nanti itu shelter jadi safety needs. Heeh. Oh berarti tempat tidur yang ada di kantor Taxam juga sama termasuk berarti kan? Iya Iya dong, berarti udah dipenuhi. Taxam udah menyediakan safety dan physiological needs kita. Oke. Terus selanjutnya love and belongingness udah antara karyawan di Taxam udah deket banget, kekeluargaan banget kan. Jadinya bisa menyediakan kebutuhan love and belongingness itu. Kalau security, kayaknya cloud security nggak sih? Security safety kak. Oh safety, masuk ke yang safety tadi. Oke. Dan setelah love and belonging, Terus love and belonging, terus habis itu self esteem, kebutuhan kita berstatus, terus kayak Naik jabatan misalnya dikasih diakui sama orang atasan, lain. gitu. diakui sebagai apa, kayak Dari atasan gitu. atasannya sendiri. Diakui berarti yang kinerjanya bagus gitu. Iya, diapresiasi kan kita juga ada kayak ada mekanisme reward buat pegawai yang pegawai yang berprestasi termasuk gitu. ya berarti termasuk. Termasuk Masuk itu dong. di acknowledge kan berarti kan. Gitu. Oh, oke. Even saat berada mungkin di dalam sebuah grup kan bisa ada grup, kita ada grup, pasti ada grup kerja kan, terus tiba-tiba ada yang ngechat misalnya dari atasan sendiri bilang, wow you are great job, itu udah kayak termasuk nggak sih? Ya, termasuk itu naikin banget. self esteem kita dong. Dan sampai banget ya berarti. Iya kan diapresiasi pasti menaikkan self esteem. Senang. Oke, udah ke sana. Nah, pertanyaan paling besarnya, yang self actualization. Gimana ya? How company could provide it? Gimana nih? Menurut dia gimana? Kalau beli video gimana tuh? Itu balik ke si employee-nya lagi sih sebenarnya. Kan dia udah dapet nih dari perusahaan. Nanti dia mau di perusahaan, tetap di perusahaan itu kontribusi lebih besar atau Dia gimana cara dia memenuhi potensi diri yang terbesar di perusahaan ini gitu. So it's more like jadi kayak lebih ke decision personal tuh. Iya, Bisa gimana kita nggak tahu kan ibaratnya saat kita mungkin sudah memenuhi semuanya, perusahaan sudah memenuhi, terus kita juga sudah melaksanakan dengan baik, tapi ternyata misal ada dari diri sendiri yang mungkin tidak terfulfill, itu termasuk lagi. Iya, jadi berarti ya itu udah perusahaan udah memberikan segalanya, tapi ya udah emang kembali ke orangnya lagi kan tadi kayak kata Michael Junior, know your setup, know your punchline gitu. Ya itu makanya penting banget ya untuk kita tahu even sebelum kerja itu apa sih yang mau dicapai sampai sama sekarang orang mau itu. capai. Benar. Even di pekerjaan itu benar nggak sih? Bener Karena banget. kalau misalnya nggak tahu ya, maybe akan terjadi, dan itu kan sering nggak sih kalian suka nemuin teman-teman kalian yang mungkin ada sedikit mungkin suka ada curhatin di media sosial dan lain-lain ya nggak sih? Kayak aduh capek, gimana? Tapi mereka ya udah stuck in it aja gitu, nggak ada lain-lain. Wow, oke. Jadi kalau aku boleh simpulin, Februari itu berarti adalah memang bulan dimana kita banyak belajar tentang mengenali kebutuhan diri kita sendiri. Iya, soalnya kalau kita mengenali kebutuhan diri kita sendiri, kita jadi tahu potensi diri kita, kekurangan kita di mana, jadi bisa lebih berkembang gitu, self development kita bagus. Tuh, dan mungkin dimanapun itu beratnya selalu ada plus and minus ya di setiap apa yang kita lakukan atau mungkin pekerjaan. Pasti. Dan mungkin dengan hal itu kita bisa minimalisir lagi sih perihal si minusnya sendiri. Betul. So we can be more focused on what our goals or maybe our punchline, right? Yes, apa kontribusi kita terhadap perusahaan, dunia? Who knows? I don't know. Ya, no. Maybe Taxam bisa kontribusi lebih banyak ke dunia mungkin. Amin. Amin ya sih deh. Amin banget. Gitu. Oke. I think it's enough for today. Kayak kita lanjut kerja lagi deh. Ayo deh. Ayo, Kayaknya haus banget. Airnya udah habis deh. Seru banget ya. yuk. Let's go, my man.